Jadi beberapa waktu lalu tuh aku sempat, biasalah orang ada kerjaan ya, scrolling terus nemu ada satu akun, aku lupa, tapi akun ini ngebahas tentang lumba-lumba. Spesifiknya adalah kelahiran yang dibantu oleh lumba-lumba. Wah, menarik nih. Habis itu kan aku cari-cari, ternyata ada info lebih dalam lagi tentang lumba-lumba yang mungkin selama ini kita nggak pernah tahu, yang ini unik banget. Bahkan mungkin bisa dibilang amazing. Seperti apa? Nah, jangan lupa klik subscribe, terus nanti di like ya. Oke, sebelum kita bahas lebih dalam lagi tentang kelahiran, ini kelahiran manusia melahirkan gitu ya, tapi ada lumba-lumba yang membantu, kita harus tahu dulu tentang lumba-lumba. Ini sebenarnya hewan yang seperti apa, dan kenapa banyak orang bilang kalau lumba-lumba ini hewan yang cerdas. Oke, yang pertama, lumba-lumba itu bukan ikan. Jadi kalau mungkin ada yang nyebut ikan lumba-lumba, no. Lumba itu adalah mamalia. Gitu, berarti dia tidak bertelur, tapi melahirkan. Terus dia bernapas dengan paru-paru, nggak pakai insang. Terus dia punya lubang hidung. Bukan lubang hidung sebenarnya, tapi lebih tepatnya disebut lubang sembur yang ada di atas kepala. Terus lumba-lumba ini mirip manusia juga karena dia hidupnya berkelompok, ya kan? Kita kan suka gitu tuh, kalau misalnya ngumpul bareng teman-teman, ke komunitas ini segala macam, arisan. Lumba-lumba juga sama, mereka bergerombol, dan kadang-kadang kalau kita lihat di video-video, mungkin kamu juga udah pernah menyaksikan secara langsung, lumba-lumba ini suka lompat ke atas pamer. Yang ternyata mereka itu katanya ketika lompat ke atas air, itu ngecek ada apa di atas permukaan air. Terus lumba-lumba ini adalah spesies yang terancam punah. Kenapa? Tentu saja salah satu penyebab terbesarnya adalah manusia. Perburuan, ditangkap, kemudian banyak juga yang kecelakaan atau istilahnya kayak mati karena ketabrak perahu, ketabrak kapal, karena transportasi kapal di laut ini juga somehow mengganggu kehidupan mamalia laut ini. Kemudian polusi, minyak, sampah, itu juga mengganggu keberlangsungan kehidupan lumba-lumba. Kemudian polusi suara dari mesin kapal, dari pengeboran minyak, karena itu merusak sistem navigasi lumba-lumba yang mereka kalau bergerak mengandalkan sonar pakai suara. Jadi kalau ada suaranya bising, otomatis itu juga akan mengganggu kehidupan mereka. Terus fakta unik lain dari lumba-lumba adalah mereka umurnya cukup panjang dan bisa dibilang ada yang bisa mencapai usia tua manusia gitu, yang standarnya kata para ilmuwan itu sekitaran 40 sampai 50 tahun. Tapi pernah ada satu lumba-lumba betina yang direkam dia bisa mencapai umur 60 tahun, tapi dengan syarat dia harus sehat. Kenapa? Karena mirip seperti manusia, lumba-lumba itu juga harus menjaga kesehatan. Maksudnya adalah mereka itu bisa kena infeksi virus, bakteri, terus mereka juga bisa sakit mah, kemudian jantung, mengalami gangguan pernapasan, mirip ya sama manusia. Plus yang tidak sama-sama manusia, mereka juga punya pemangsa alami. Kalau manusia kan istilahnya ada di atas rantai makanan, kalau lumba-lumba masih ada pemangsa alaminya atau predator di atasnya, yaitu ikan hiu. Jadi mereka juga punya banyak hal yang bisa membuat populasi mereka semakin mengecil dan terancam punah. Fakta lain yang seru dari lumba-lumba, tadi sudah sempat aku bilang, kalau mereka itu kan pakai sistem navigasi sonar, gema, suara. Jadi mereka itu bisa melihat dengan suara, dengan mengandalkan ekolokasi. Kalau tahu kelelawar itu mirip-mirip, mereka juga pakai sistem navigasi dengan ekolokasi. Jadi mereka membaca atau melihat dengan pantulan suara. Jadi mereka ngeluarin suara, terus mantul, dan mereka bisa menerjemahkan dari mulai jarak, bentuk, kecepatan. Jadi kayak pantulannya tuh mereka baca lagi informasinya. Jadi mereka tahu, oh jarak antara benda ini ke lumba-lumba atau ke dia berapa, terus besarnya seperti apa, kecepatannya seperti apa. Nah, kebayang kalau misalnya ada makhluk yang hidup dengan mengandalkan itu, pantulan-pantulan suara, tapi kemudian ada suara-suara lain yang bising, kayak suara pengeboran minyak atau kapal, itu kan pasti kacau. Dia akhirnya bingung gitu, mau kemana, nggak bisa menentukan jarak, menentukan bentuk, mungkin juga bisa nabrak dan segala macamnya. Nah, dengan berbagai keunikan yang tadi semua udah disebutin, banyak ilmuwan juga akhirnya meneliti lebih dalam tentang lumba-lumba dan membuat kesimpulan bahwa lumba-lumba ini adalah salah satu mamalia tercerdas atau mungkin hewan tercerdas setelah manusia. Ya, jadi istilahnya kayak levelnya itu ya 11-12 sama manusia lah kecerdasannya, karena otak lumba-lumba ini lebih besar dari otak manusia dan bentuknya mirip. Kebayang ya, kalau otak manusia segitu bisa melakukan banyak hal, ini lumba-lumba otaknya lebih besar dan bentuk fisiknya mirip seperti otak manusia. Kemudian satu jenis lumba-lumba yaitu lumba-lumba hidung botol, itu bahkan dia mampu mengenali diri sendiri ketika dikasih kaca atau cermin, dan juga istilahnya dia bisa
bisa memeriksa gitu, kayak manusia aja ngecek-ngecek di depan cermin tuh, kurang apa ya gitu-gitu. Nah, kelakuannya lumba-lumba hidung botol itu juga hampir sama. Dia juga bisa ngecek dirinya sendiri dan mengenali wajahnya di depan cermin. Terus ada juga penelitian yang menyebutkan ternyata lumba-lumba ini punya personality atau kepribadian. Mirip seperti manusia yang setiap orang beda-beda. Ini konon katanya setelah diteliti, lumba-lumba itu juga punya kepribadiannya masing-masing dan berbeda di setiap lumba-lumba. Lumba-lumba itu juga bisa mikir tentang hal yang akan datang. Kayak kita mungkin mikir, besok makan apa ya? Besok mau kemana ya? Lumba-lumba itu setelah diteliti juga hasilnya menunjukkan bahwa mereka bisa berpikir tentang masa yang akan datang. Plus mereka juga berbicara antar lumba-lumba bergantian. Jadi nggak sekedar istilahnya kalau burung berkicau itu nggak sekedar berkicau aja, tapi ya komunikasi kayak manusia. Satu berbicara, satu mendengarkan, kemudian dibalas, berbicara, dibalas lagi, kayak conversation gitu. Dan bentuknya itu kalimat katanya gitu. Jadi mereka bisa merangkai kalimat ya seperti kalimat kita manusia ucapkan tapi dalam bahasa lumba-lumba. Secerdas itu. Nah, karena kecerdasan itulah akhirnya itu, ini nggak tahu, mungkin kamu juga sempat dengar atau mungkin nggak banyak yang tahu gitu, karena sudah beberapa tahun yang lalu, di sekitaran tahun 2010 sampai 2012, bahkan India itu sudah menetapkan lumba-lumba sebagai non-human person, dan mereka akhirnya karena non-human person mereka jadi punya non-human right. Apa itu non-human person? Jadi dia adalah orang non-manusia, ngerti nggak sih? Jadi dia orang tapi bukan manusia gitu. Jadi istilahnya kayak ya mirip kita tapi bentuknya lumba-lumba gitu, bentuknya ya seperti lumba-lumba dan hidupnya di air. Karena memang mereka punya banyak kecerdasan yang kayak kita hidup di dua dunia berbeda aja. Manusia dengan kecerdasannya bisa berkomunikasi, bikin ini itu segala macam. Lumba-lumba ini juga mirip seperti manusia tapi kayak versi yang lain dan hidup di alam yang lain. Mereka hidup di lautan. Makanya kenapa ada satu International Declaration of Rights for Cetaceans, itu adalah deklarasi hak untuk makhluk cetacean. Itu adalah semacam makhluk kayak bangsa lumba, kayak lumba-lumba, paus gitu tuh, kayak makhluk mamalia air. Nah, itu di satu lingkup itu mereka mendeklarasikan bahwa mereka punya hak seperti manusia, seperti tidak boleh diperdagangkan, tidak boleh di breeding atau diperanakkan, diternakkan, terus tidak boleh dibunuh, tidak boleh ditangkap, dan tidak boleh diperbudak gitu. Jadi intinya mereka punya hak yang sama seperti manusia. Berarti otomatis kan kita sebagai manusia tidak boleh memperlakukan mereka seperti itu. Jadi mereka cerdas aja gitu. Dan bahkan India itu di tahun 2012-2013 mereka kalau nggak salah nih jadi salah satu negara yang pertama kali melarang sirkus lumba-lumba. Nah, setelah itu baru mulai nih banyak aktivis yang memang bener-bener mengacu ke sana, karena India sudah mulai melarang. Akhirnya di Indonesia kan juga sempat nih beberapa tahun lalu juga kencang banyak penyayang hewan atau organisasi-organisasi fauna yang juga menyuarakan bahwa stop sirkus lumba-lumba, karena memang itu sangat menyiksa. Kebayang lumba-lumba ini dengan kapasitas mereka seperti manusia yang hidup berkelompok, bisa berkomunikasi, mengenali diri sendiri, makhluk cerdas, segala macam. Mereka ditangkap terus ditaruh di sirkus lumba-lumba, di tempat atraksi lumba-lumba, dan seumur hidup akan di sana. Kebayang gini deh, misalnya kalau kamu yang biasa ketemu orang gitu ya dari rumah, bisa sekolah ke kampus, jalan-jalan, ketemu komunitas, segala macam, tiba-tiba diambil, kamu tiba-tiba dijauhkan dari keluarga, dari teman-teman, dari rumah, dari tempat yang biasa kamu kenal, terus kamu ditaruh di satu tempat, ya let's say sebesar lapangan sepak bola, dan kamu cuman boleh di situ aja, di lapangan sepak bola sebesar itu, nggak boleh kemana-mana seumur hidup sampai kamu mati. Kita kan kebayang tersiksa ya, makhluk yang biasa berkomunikasi dengan makhluk lain, dengan bangsanya sendiri, kemudian ada teman yang diajak bicara, bisa berenang jauh kemana-mana, itu harus di satu tempat sesempit itu seumur hidupnya. Dan itu memang akhirnya bisa memperpendek umur lumba-lumba karena stres ya. Kebayangkan kita kalau misalnya kelamaan di rumah atau di kamar aja juga kadang-kadang mungkin butuh keluar gitu kan, butuh melihat cahaya matahari, butuh refreshing segala macamnya. Sama gitu kalau kita lihat lumba-lumba memang punya kebutuhan yang sama untuk bisa keluar. Nah, terus yang sempat happening nih, karena memang lumba-lumba dengan segala macam kapasitasnya yang luar biasa, di tahun 2013 sempat ada tren, ini bukan di Indonesia, itu adalah tren tentang dolphin assisted birth. Jadi kelahiran tapi yang dibantu oleh
lumba-lumba. Jadi kalau misalnya kamu pernah dengar tentang water birth, ibu melahirkan di dalam air. Nah, ini bayangkan versi yang lebih besarnya. Di dalam airnya itu adalah di laut dan ditemani lumba-lumba. Nah, ini sempat tuh ada satu institusi namanya The Sirius Institute di Hawaii. Itu semacam satu pusat New Age Healing Center. Institut ini itu memang mendedikasikan diri mereka itu untuk membangun satu bond atau ikatan antara manusia dan lumba-lumba, dan mereka menawarkan dolphin assisted birth itu tadi, jadi kelahiran yang diasisteni atau didampingi oleh lumba-lumba. Sempat viral banget, tapi sayangnya sampai sekarang itu tiba-tiba menghilang aja setelah konon katanya cukup ramai dibicarakan, cukup banyak orang yang mau berminat ke sana. Bahkan sempat ada satu pasangan dari Amerika juga, mereka terbang ke Hawaii, ingin melakukan proses kelahiran dengan lumba-lumba dan didokumentasikan, tapi ternyata sayangnya pas sudah sampai ke sana ke institutnya, jadi sudah dijadwalkan segala macam gimana-gimananya untuk bisa kelahiran di laut dengan lumba-lumba, tapi ternyata kelahirannya ini atau udah mau mulai merasakan bayinya mau keluar itu pas malam satu, kemudian pas dia jalan mau ke pantai udah terlanjur air ketubannya pecah, jadi dia terpaksa harus melahirkan di darat. Jadi nggak sempat membuktikan bagaimana bisa melahirkan dengan ditemani atau dikelilingi dengan lumba-lumba. Nah, kenapa sampai akhirnya bisa sampai ada iklan atau mungkin penawaran untuk dolphin assisted birth? Konon katanya dari The Sirius Institute nih, dari websitenya itu ada salah satu bidan pionir yang memprakarsai kelahiran dengan bantuan lumba-lumba ini dari Rusia bernama Igor Sharskovsky. Dia pertama kali menangani kelahiran dengan bantuan lumba-lumba ini di Laut Hitam dengan lumba-lumba yang memang hidup di sana. Cukup sukses karena katanya dari peneliti atau researcher yang ikut mendampingi si Igor ini tadi dengan kelahiran yang dibantu lumba-lumba, bayi yang baru lahir dan didampingi lumba-lumba itu punya kecerdasan atau kemampuan yang melebihi bayi yang lahir reguler. Jadi kayak dia lahir biasa di rumah sakit segala macam, dengan bayi yang lahir ditemani lumba-lumba itu beda gitu. Mereka bisa berbicara dan berjalan 6 bulan lebih cepat gitu. Jadi kayak perkembangan fisik dan mentalnya itu kayak lebih cepat, karena katanya sendiri ada semacam kayak ritual dari lumba-lumba ketika ibu dibawa ke laut, kelilingi lumba-lumba, kemudian istilahnya kan harus berendam sambil menunggu kelahiran, kemudian nanti pas lahir kan ada lumba-lumba yang membantu si bayi ini untuk bisa naik ke permukaan untuk mengambil nafas pertamanya. Jadi lumba-lumba membantu kelahirannya, terus membantu bayinya naik ke atas permukaan air untuk bisa bernapas. Kemudian ibu bayi yang baru lahir dan lumba-lumba ini akan berinteraksi selama kurang lebih 45 menit. Konon katanya sih lumba-lumba pas berinteraksi itu mereka memancarkan sonar yang membantu meningkatkan frekuensi otak bayi sehingga mereka bisa berkembang lebih baik dibandingkan dengan bayi-bayi yang biasa. Amazing ya? Tapi sayangnya, tren ini tiba-tiba hilang aja gitu. Karena entah nggak tahu banyak yang protes dengan alasan ini tidak seharusnya dilakukan karena otomatis kan mengganggu habitat asli lumba-lumba, atau istilahnya mempekerjakan lumba-lumba, atau memang sebenarnya ini nyata beneran bayi-bayi yang lahir dengan asisten lumba-lumba ini bisa punya kecerdasan yang luar biasa, kemudian akhirnya ditutup dan dihilangkan keajaiban ini oleh pihak-pihak yang entah nggak tahu gimana. Tapi yang jelas kabar ini tiba-tiba hilang aja gitu, terus kayak udah nggak ada ujungnya. Jadi kayak ya udah, kayak kemarin sempat tren terus tiba-tiba dihilangkan tanda kutip. Kalau dari sisi lain sendiri, kalau di logika sebenarnya kelahiran di air laut dengan lumba-lumba itu resikonya juga banyak gitu. Kalau dipikir-pikir, apa yang kira-kira bisa terjadi selain anak-anak bayi yang bisa lebih cerdas secara fisik dan mental? Ternyata resiko-resiko dari dolphin assisted birth itu antara lain otomatis ibu dan bayi bisa tenggelam karena di laut. Kemudian ibu dan bayi bisa kena infeksi, karena kebayang ya, laut itu kan banyak mikroorganisme kecil dan segala macam gitu, nggak steril atau sebersih kalau misalnya di rumah sakit yang jelas-jelas sudah higienis. Kalau di laut kan benar-benar kayak kita nggak tahu apa yang ada di air, dan otomatis resiko infeksi bisa lebih tinggi atau kena bakteri. Dan yang ketiga adalah bisa jadi mungkin bukan cuma lumba-lumba aja yang akan membantu proses kelahiran, tapi makhluk lain juga, misalnya hiu yang mereka sangat tajam penciumannya dengan darah, ya kan? Kebayang kalau misalnya mau ngelahirin dan ternyata bukan cuma lumba-lumba, terus tiba-tiba ada sirip hiu lewat itu, nyeng baby shark dudu repot ya. Oke, jadi kalau misalnya kamu tertarik, coba aja
googling lebih lanjut, tapi aku tidak menemukan banyak fakta tentang dolphin assisted birth. Udah hilang aja gitu beritanya. Tapi yang jelas, yang perlu digarisbawahi adalah lumba-lumba ini makhluk yang cerdas. Jadi, kalau misalnya kamu lihat lumba-lumba, jangan ke pertunjukan sirkus lumba-lumba gitu, karena kamu kalau ke sana berarti kamu membantu enslaving atau memperbudak lumba-lumba. Kalau kamu yang lihat, kamu yang pergi ke laut gitu, kamu yang datang ke habitat mereka dan melihat mereka langsung di alam. Jangan datang ke pertunjukan lumba-lumba ya. Oke, jangan lupa subscribe dan like, dan sampai ketemu di Felix Story selanjutnya.